Apa jadinya kalau orang tua yang renta dituduh oleh oknum polisi arogan menyembunyikan obat saat mereka sedang pulang? Dan polisi arogan ini terkejut ketika mengetahui anak orang tua itu seorang Jenderal Kopassus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dingin malam merayap di kulit, memeluk jalanan sepi yang membentang di hadapan mereka. Pak Sudewa memegang kemudi dengan mantap, matanya fokus menembus kegelapan. Sementara di sebelahnya, Bu Dewi terlelap, kepalanya bersandar lembut pada kaca jendela mobil. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, adalah malam yang biasa. Mereka baru saja pulang dari rumah saudara. Sebuah perjalanan yang selalu menyisakan kehangatan di hati. Namun, kehangatan itu perlahan digantikan oleh firasat aneh yang merayap seperti embun yang menempel di jendela mobil. Sudewa, kamu baik-baik saja? Bisik Bu Dwi, terbangun dari tidurnya. Ia merasakan ketegangan pada bahu suaminya. Pak Sudewa tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jalanan yang seharusnya ramai, kini terasa seperti jalanan buntu. Heningnya malam bukan lagi ketenangan, melainkan ketegangan yang mencekik. Dari Kaihon, sebuah lampu strobo berwarna biru dan merah berkedip-kedip. Sebuah mobil polisi. Pak Su menghela napas, ia mengira itu hanya razia rutin. Ia menepikan mobilnya ke bahu jalan, seperti yang diminta oleh isyarat tangan dari salah satu polisi. 3 orang polisi menghampiri mobilnya. 2 orang berdiri di sisi Bu Dewi, sementara 1 orang, yang terlihat seperti pemimpin mereka, berjalan ke arah Pak Sudewa. Pria itu memakai seragam rapi, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Selamat malam, Bapak. Mohon maaf, bisa tunjukkan surat-surat kendaraan Anda? Suaranya dingin, menusuk keheningan malam. Pak Sudewa menyerahkan surat-surat niat tanpa ragu. Pria itu meneliti setiap detail. Matanya tajam dan tidak bersahabat. Ada sesuatu yang tidak beres dari tatapan itu. Sebuah tatapan yang terasa seperti sedang menilai bukan hanya dokumen, tetapi juga dirinya. Sementara pria itu sibuk memeriksa surat-surat. Polisi lain yang berdiri di sisi Bu Dewi mulai berbicara dengan nada yang tidak sopan. "Ibu, turun dulu sebentar," katanya. Suaranya terdengar kasar. "Ada apa, Nak?" tanya Bu Dewi. Terkejut. "Turun saja, Ibu. Jangan banyak tanya," bentak polisi itu. Pak Sudewa mendengar bentakan itu. Seketika, emosinya memuncak. Ia keluar dari mobilnya, berjalan mendekat ke sisi Bu Dewi. "Tolong jangan berbicara seperti itu pada istri saya," ucapnya. Suaranya tegas, namun terkontrol. Pria yang memeriksa surat-surat Pak Sudewa kini ikut mendekat. Ia adalah Inspektur Hadi. "Ada apa ini, Bribkah?" tanyanya. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. "Ini Pak, Ibu ini tidak mau turun," jawab polisi itu. "Ibu, tolong turun sebentar. Ada pemeriksaan yang harus kami lakukan," ucap Inspektur Hadi. Tatapannya tidak berubah. Bu Dewi akhirnya keluar dari mobil dengan wajah pucat. Pak Sudewa memegang tangannya, memberikan kekuatan. "Kita ikuti saja, sayang. Tidak ada yang perlu kita takutkan karena kita tidak salah," bisik Pak Sudewa. Namun, ketenangan mereka runtuh saat Inspektur Hadi mengeluarkan pistol dari sarungnya. Pak Sudewa dan Bu Dewi kaget. Tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, Inspektur Hadi menodongkan pistolnya ke arah Pak Sudewa. "Bapak dan Ibu kami tangkap. Kalian terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika dan senjata ilegal Yukap Inspektur." Hadi dengan nada sinis. "Kami sudah memantau kalian sejak lama. Dunia seakan berhenti berputar. Udara dingin malam terasa semakin membeku. Tuduhan itu bagai petir di siang bolong, mengguncang Pak Sudewa dan Bu Dewi hingga ke akar-akarnya. Mata mereka saling berpandangan, penuh ketidakpercayaan. Bagaimana bisa? Apa-apaan ini? Mereka hanya orang tua biasa, bukan penjahat. Tuduhan itu tidak benar, seru Pak Sudewa, suaranya bergetar menahan amarah. "Kami bukan penjahat, Inspektur." Hadi tersenyum licik. Sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. "Semua orang bilang begitu, Bapak, tapi kami punya bukti. Sekarang, mari ikut kami ke kantor polisi." Jangan coba-coba melawan. Malam yang seharusnya menjadi penutup hari yang indah, kini berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang mengerikan. Pak Sudewa dan Bu Dewi, orang tua dari seorang Jenderal Kopassus, kini menjadi tersangka dalam kasus kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka tahu
Ini bukan sekadar kesalahan, ini adalah jebakan. Mereka harus berjuang, tidak hanya untuk kebebasan mereka, tetapi juga untuk kebenaran. Udara di dalam mobil polisi terasa sesak, dipenuhi aroma keringat, debu, dan ketakutan. Pak Sudewa dan Bu Dewi duduk di kursi belakang, dibatasi oleh Bribka Rudi, polisi yang tadi membentak Bu Dewi. Ia duduk di antara mereka, membuat jarak fisik dan emosional. Mata Pak Sudewa tak lepas dari Bu Dewi, yang kini terlihat jauh lebih kecil dan rapuh. Wajahnya yang biasanya dihiasi senyum, kini pucat pasi, matanya menerawang kosong. Perjalanan menuju kantor polisi terasa seperti perjalanan menuju jurang. Kegelapan, setiap tikungan, membawa mereka semakin jauh dari kehidupan normal yang mereka kenal di kantor polisi. Mereka langsung digiring ke sebuah ruangan. Tidak ada sambutan hangat. Tidak ada penjelasan yang menenangkan, hanya tatapan dingin dan tuduhan yang dilemparkan tanpa dasar. Ruangan itu kecil, hanya ada sebuah meja dan 2 kursi besi yang terasa dingin saat mereka duduk. Inspektur Hadi masuk, melemparkan sebuah map coklat ke atas meja. Suara berdebamnya menggema, memecah kesunyian yang mencekam. "Silakan Pak Sudewa, silakan lihat, semua bukti ada di sini," kata Inspektur Hadi. Suaranya tenang namun mengandung ancaman. Pak Sudewa mengambil map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada beberapa foto yang tidak jelas, sebuah laporan yang penuh dengan jargon hukum, dan beberapa nama yang tidak mereka kenal. "Ini semua tidak benar," gumam Pak Sudua, mencoba mencari celah untuk membela diri. "Kami tidak pernah melihat ini semua." "Bukti tidak bisa berbohong," balas Inspektur Hadi. Matanya menatap tajam. "Kami menemukan paket-paket ini di mobil kalian. Deni hari tadi. Tim kami menyisir lokasi, dan inilah yang kami dapatkan." Pak Sudewa dan Bu Dewi terkejut. Mereka ingat, saat mereka mampir di sebuah minimarket sebelum pulang, mobil mereka sempat terparkir di tempat yang kurang pencahayaan. Mungkinkah saat itulah seseorang menyelipkan barang-barang terlarang itu ke dalam mobil mereka? Pikiran itu menggerogoti mereka, membuat mereka merasa semakin tidak berdaya. Mereka tahu ini adalah jebakan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara membuktikan kebenaran. Inspektur Hadi tersenyum sinis. "Kami tahu, Anda adalah orang tua seorang Jenderal Kopassus. Kami menghormati itu. Tapi, hukum adalah hukum. Siapapun yang melanggar, harus dihukum." Nada bicaranya terdengar seperti sebuah ancaman halus. "Lalu, apa yang Anda inginkan?" tanya Pak Sudewa. Suaranya pelan. "Kami tidak ingin apa-apa," jawab Inspektur Hadi, membelakangi mereka, menatap keluar jendela. "Hanya kebenaran. Kalau tidak terlibat, katakanlah di mana kalian mendapatkannya. Kami bisa bantu kalian. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja sama, kami akan menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas." Pak Sudewa merasakan tekanan itu. Inspektur Hadi tidak meminta uang, ia meminta nama. Ia ingin Pak Sudewa dan Bu Dewi mengorbankan orang lain untuk kebebasan mereka. Pak Sudewa tahu, ini adalah ujian moral. Ia tidak akan mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri. Ia harus membuktikan ketidakbersalahannya dengan cara yang benar, tanpa mengorbankan siapapun. "Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan," jawab Pak Sudewa. Suaranya kembali tegas. "Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Kami tidak bersalah." Inspektur Hadi berbalik. Tatapannya kini jauh lebih dingin. "Baiklah, kalau begitu, kami akan melanjutkan kasus ini sesuai prosedur. Kalian bisa hubungi pengacara kalian, tapi saya ragu ia bisa membantu." Tuduhan tak beralasan itu kini menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Mereka tahu, mereka berada dalam masalah besar. Pak Sudewa dan Bu Dewi, yang selalu menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, kini dituduh sebagai penjahat. Dalam situasi yang tidak adil ini, mereka harus menemukan kekuatan untuk berjuang, untuk membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, bahkan di tengah sistem yang korup. Ruangan itu terasa sempit, dingin, dan penuh dengan keheningan yang menyesakkan. Setelah tuduhan tak beralasan dilemparkan, Pak Sudewa dan Bu Dewi ditempatkan dalam sel terpisah. Jarak yang memisahkan mereka hanya beberapa meter, namun terasa seperti jurang yang tak terjangkau. Di sana, di balik jeruji besi yang dingin, mereka berhadapan dengan diri mereka sendiri dan ketakutan yang merayap. Bu Dewi duduk bersandar di dinding, lututnya ditekuk dan dipeluk erat. Air matanya mengalir, membasahi pipinya yang pucat. Ayetak bisa berhenti memikirkan putranya sang jenderal, yang kini berada jauh di medan tugas. Apakah ia tahu? Apakah ia akan percaya bahwa orang tuanya dituduh sebagai penjahat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar,
menciptakan badai emosi di dalam hatinya. Ia merasa malu, marah, dan yang paling parah, ia merasa tak berdaya. Ia hanya seorang ibu, seorang wanita parubaya yang tak mengerti tentang hukum dan intrik kotor seperti ini. Ia hanya ingin pulang ke rumah, mencium aroma teh hangat yang dibuat suaminya, dan tidur di kasur empuknya. Sementara itu, di sel sebelah, Pak Sudewa berusaha tetap tegar. Ia tahu, jika ia jatuh, maka Bu Dewi juga akan jatuh. Ia harus menjadi tiang penyangga bagi istrinya. Ia berjalan mondar-mandir, mencoba merangkai setiap kepingan puzzle yang membingungkan ini. Ada sesuatu yang janggal, cara Inspektur Hadi berbicara, senyum liciknya, dan tuduhan yang terlalu mulus. Ini bukan sekadar penangkapan. Ini adalah jebakan yang dirancang dengan sangat rapi. Namun, ia tidak tahu siapa yang mendalangi semua ini. Dan mengapa, dari sela-sela jeruji, Pak Sudewa memandangi istrinya. "Dewi," panggilnya. Suaranya parau. Bu Dewi mendongak. Matanya yang sembab bertemu pandang dengan mata suaminya. "Sudewa, jangan takut sayang," kata Pak Sudewa, mencoba menyalurkan kekuatannya. "Kita tidak bersalah, mereka tidak bisa menahan kita selamanya. Ingat, anak kita adalah seorang jenderal, dia akan tahu dia akan membantu kita." Mendengar nama putranya, air mata Bu Dewi kembali mengalir. Bagaimana jika dia tidak percaya? Bagaimana jika dia sibuk? Kita tidak bisa mengganggu tugasnya. Suaranya bergetar. "Dia adalah anak kita," jawab Pak Sudewa. Suaranya kini lebih tegas. "Dia akan tehu, dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Kita akan berjuang sayang. Kita akan keluar dari sini." Karek. Pak Sudewa sedikit menenangkan Bu Dewi, tetapi ketakutan itu tidak sepenuhnya hilang. Ia tahu, mereka tidak hanya melawan Inspektur Hadi, tetapi juga melawan sistem yang korup. Di tempat seperti ini, kebenaran seringkali kalah dari kekuasaan. Tiba-tiba, pintu sel mereka terbuka. Inspektur Hadi berdiri di sana, diapit oleh dua polisi lain. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan kepuasan. "Kami berikan kalian kesempatan," ucap Inspektur Hadi. "Katakan saja, di mana kalian mendapatkan barang-barang itu. Dan kami akan pertimbangkan untuk meringankan hukuman kalian." "Kami sudah bilang, kami tidak tahu apa-apa," jawab Pak Sudewa, amarahnya kembali memuncak. Inspektur Hadi menggelengkan kepalanya pelan, seolah-olah ia merasa kasihan pada mereka. "Sangat disayangkan. Kalian punya satu malam untuk berpikir. Jika besok kalian masih bungkam, kami akan mulai menyebarkan berita ini. Saya yakin, Jenderal putra kalian akan sangat bangga." Ancaman itu menusuk hati mereka. Inspektur Hadi tidak hanya ingin menjebak mereka. Ia juga ingin mempermalukan nama baik keluarga mereka, terutama putranya. Kata-katanya meninggalkan luka yang lebih dalam dari sekadar pukulan fisik. Pak Sudewa dan Bu Dewi kembali ditinggalkan dalam kegelapan. Mereka tahu, malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Mereka harus menemukan cara untuk melawan, untuk membuktikan kebenaran, sebelum nama baik dan kebebasan mereka hancur selamanya. Pagi datang dengan perlahan, membawa cahaya yang terasa asing dan dingin. Pak Sudewa dan Bu Dewi tidak bisa tidur semalaman. Mata mereka lelah, hati mereka penuh kecemasan. Mereka tahu, mereka harus segera bertindak. Ketika Inspektur Hadi datang, wajahnya masih datar, namun matanya memancarkan ketidaksabaran. "Sudah berpikir?" tanyanya. Suaranya tajam. "Waktu kalian terbatas. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan," jawab Pak Sudewa. Suaranya kini lebih mantap. "Kami hanya ingin menelepon pengacara dan anak kami." Inspektur Hadi tersenyum sinis. "Silakan, tapi saya tidak bisa menjamin mereka akan mengangkat telepon." Dengan tangan gemetar, Bu Dewi mengambil ponsel yang diserahkan oleh salah satu polisi. Ia mencoba menelepon putranya, Seng Jenderal. Deringan telepon terdengar begitu lama. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Namun, tidak ada jawaban. Putranya sedang dalam tugas di daerah terpencil, dan sinyal di sana seringkali terputus. Air mata Bu Dewi kembali mengalir, kini berkemper. Dengan rasa putus asa, Pak Sudewa mencoba menghubungi pengacara keluarga mereka, Bapak Haris, seorang pengacara yang sudah mereka kenal baik. Kali ini, telepon diangkat. "Halo Pak Haris, ini saya Sudewa," ucap Pak Sudewa. Suaranya berusaha terdengar normal. "Kami butuh bantuan Bapak. Kami ditahan di kantor polisi." Belum sempat Pak Sudewa menjelaskan situasinya, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Sudewa, Bapak, ada apa? Suara Bapak kenapa?" "Itu suara Bapak Haris," terdengar cemas.
Namun, Inspektur Hadi merebut ponsel itu dengan cepat. Maaf, ini Inspektur Hadi. Ada masalah kecil di sini. Saya akan hubungi Anda kembali nanti, katanya dengan nada dingin, lalu mematikan sambungan telepon. Ini, seru Pak Sudewa, amarahnya meledak. Hak kami untuk menghubungi pengacara. Inspektur Hadi mengabaikannya. Kalian tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Kalian adalah tersangka. Pikirkan baik-baik. Jika kalian mau jujur, kami akan pertimbangkan untuk membantu. Jika tidak, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi. Dengan hati yang hancur, Bu Dewi dan Pak Sudewa dikembalikan ke sel mereka. Mereka menyadari, Inspektur Hadi tidak hanya ingin menjebak mereka, tetapi juga memutus semua jalur bantuan yang mungkin mereka dapatkan. Ia ingin mereka terisolasi, putus asa, dan akhirnya mengakui tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Di luar, Bapak Haris merasa curiga. Ia tahu suara Pak Sudewa terdengar tidak baik. Ia mencoba menelepon kembali, tetapi tidak ada jawaban. Ia tidak bisa tinggal diam. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk langsung pergi ke kantor polisi. Saat Bapak Haris tiba di kantor polisi, ia langsung mencari Inspektur Hadi. Saya Haris, pengacara dari keluarga Sudewa, ucapnya dengan nada tegas. Saya ingin bertemu dengan klien saya. Inspektur Hadi tersenyum licik. Maaf Bapak, klien Anda sedang dalam masa interogasi. Saya tidak bisa membiarkan Anda bertemu mereka. Ini tidak bisa dibenarkan. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Seru Bapak Haris. Tidak menyerah. Silakan lapor saja ke atasan saya. Tapi saya yakin mereka akan mendukung saya. Balas Inspektur Hadi. Suaranya penuh percaya diri. Bapak Haris menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Inspektur Hadi, tetapi juga dengan sistem yang korup. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia tahu, di balik wajah datar Inspektur Hadi, ada kejahatan yang lebih besar. Ia harus menemukan cara untuk membongkar semua ini, untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Sementara itu, di dalam sel, Pak Sudewa memeluk Bu Dewi, yang tak henti-hentinya menangis. Ia tahu, mereka tidak bisa hanya menunggu bantuan datang. Mereka harus berjuang sendiri. Mereka harus menemukan cara untuk bertahan, untuk tidak menyerah pada tekanan yang terus-menerus menggerogoti mereka. Mereka harus menemukan kekuatan dari dalam diri mereka sendiri, dari cinta mereka, dan dari keyakinan mereka bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ruangan itu pengap, tanpa jendela. Sebuah lampu sorot menyorot wajah Pak Sudewa, membuatnya merasa seperti sedang di panggung sandiwara yang mengerikan. Di depannya, Inspektur Hadi duduk dengan santai, memainkan pulpen di tangannya. Seorang polisi muda mencatat setiap kata yang keluar. Ini adalah putaran interogasi yang kelima, dan Pak Sudewa merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Kami sudah menemukan jejak digital di ponsel kalian, ucap Inspektur Hadi. Suaranya tenang, namun menusuk. Ternyata kalian sering berkomunikasi dengan beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian kami. Pak Sudewa menelan ludah. Tuduhan ini tidak berdasar, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Ia dan Bu Dewi adalah orang tua biasa yang sering berkomunikasi dengan banyak orang termisok, anak-anak, dan cucu-cucu mereka. Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud, jawab Pak Sudewa, mencoba tetap tenang. Kami hanya berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman kami. Inspektur Hadi tersenyum sinis. Oh ya, bagaimana dengan pesan ini? Ia memutar layar laptopnya, menunjukkan sebuah pesan teks yang tidak jelas. Ini adalah pesan yang kami temukan di ponsel Anda. Barang sudah siap, sampai jumpa di tempat biasa. Apa maksudnya ini, Pak Sudewa? Pak Sudewa terkejut. Ia tidak pernah mengirim pesan seperti itu. Ia menatap pesan itu dengan seksama, mencoba mengingat. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Kata-kata itu, cara penulisannya, semuanya terasa asing. Itu bukan pesan saya, ucapnya. Suaranya tegas. Itu pasti rekayasa. Saya tidak pernah mengirim pesan seperti itu. Inspektur Hadi tertawa kecil. Semua orang bilang begitu, tapi kami punya bukti, kami punya data. Kalian adalah bagian dari jaringan ini. Tidak, Anda menjebak kami. Ceru Pak Sudewa. Amarahnya memuncak. Saya minta pengacara. Saya tidak akan berbicara lagi tanpa kehadirannya. Tentu saja, jawab Inspektur Hadi. Suaranya datar, tapi jangan harap dia bisa datang. Telepon kalian sudah kami sita, dan dia tidak akan tahu di mana kalian berada. Ancaman itu membuat Pak Sudewa merasa semakin tak berdaya. Ia tahu, Inspektur Hadi ingin ia mengakui tuduhan yang tidak pernah ia lakukan.
Ia ingin menjebaknya. Ini adalah taktik kotor. Taktik yang dirancang untuk membuat ia menyerah. Di ruangan yang sama. Di meja lain, Bu Dewi juga diinterogasi. Ia menangis, tetapi mencoba. Tetap kuat. Saya tidak tahu apa-apa, ucapnya berulang kali. Kami hanya pulang dari rumah saudara. Kami tidak pernah terlibat dalam kejahatan apapun. Polisi yang menginterogasinya, Bribka Rudi, menatapnya dengan dingin. Ibu, kami punya rekaman CCTV. Kalian terlihat bertemu dengan seseorang di sebuah gang sempit. Kalian menyerahkan sebuah tas. Apa isinya, Bu? Bu Dewi terkejut. Ia mengingat. Saat mereka pulang, Pak Sudewa sempat menghentikan mobil untuk membantu seorang pemuda yang terjatuh. Pemuda itu menyerahkan tasnya, dan Pak Sudewa mengembalikannya. Itu bukan transaksi gelap. Itu adalah tindakan kebaikan. Itu tidak benar, ucap Bu Dewi. Suaranya bergetar. Kami hanya membantu seorang pemuda yang terjatuh. Itu saja. Bribka Rudi tersenyum sinis. Kami punya rekaman. Kami punya saksi. Sekarang, ceritakan saja. Siapa yang kalian temui? Di mana kalian mendapatkan barang-barang itu? Kedua interogasi itu adalah taktik yang sama. Menekan, mengancam, dan mencoba menjebak mereka. Namun, Pak Sudewa dan Bu Dewi tidak menyerah. Mereka tahu, jika mereka menyerah, mereka tidak hanya mengkhianati diri mereka sendiri, tetapi juga kebenaran. Mereka harus bertahan, menunggu waktu yang tepat untuk melawan, untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Ruang interogasi yang dingin dan rimang-rimang itu kini terasa seperti sebuah teater panggung, di mana Pak Sudewa adalah aktor utamanya, terperangkap dalam naskah yang tidak ia kenal. Ia menatap tajam ke arah Inspektur Hadi, mencoba mencari celah, mencari petunjuk. Hatinya dipenuhi amarah. Tetapi ia tahu, ia tidak boleh gegabah. Ketenangan adalah satu-satunya senjatanya sekarang. Saya sudah bilang, ini semua tidak benar, kata Pak Sudewa. Suaranya pelan dan terkontrol. Meskipun di dalam hatinya badai sedang mengamuk. Saya tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti ini. Inspektur Hadi tersenyum sinis. Senyum yang begitu familiar. Namun Pak Sudewa tidak bisa mengingat dari mana ia mengenalnya. Ada sesuatu di balik tatapan mata Inspektur Hadi. Sebuah kilatan kebencian yang begitu mendalam. Yang tidak mungkin hanya didasari oleh kasus yang sedang mereka tangani. Ini adalah sesuatu yang lebih pribadi. Bapak Sudewa, Anda adalah orang yang terhormat, orang tua seorang Jenderal Kopassus, ucap Inspektur Hadi. Nadanya penuh sindiran. Tapi, di mata hukum, semua orang sama, baik itu orang biasa maupun orang terhormat seperti Anda. Kata-kata itu membuat Pak Sudewa semakin yakin. Ini bukan hanya tentang hukum, ini adalah dendam pribadi. Ia mulai merangkai kenangan, mencari wajah Inspektur Hadi dalam memori masa lalunya. Suara teriakan di barak pelatihan. Wajah seorang prajurit muda yang penuh amarah. Matanya dipenuhi kebencian. Wajah seorang pemuda yang berdiri di hadapannya, tertunduk lesu, menerima surat pemecatan. Karena ketidakjujuran, tatapan mata itu, tatapan yang sama persis dengan yang kini ia lihat pada Inspektur Hadi. Pak Sudewa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Inspektur Hadi, mencoba memastikan. Tunggu, Anda, suaranya tercekat. Saya seperti pernah melihat Anda. Inspektur Hadi menghentikan kegiatannya, senyum sinisnya menghilang. Wajahnya kini berubah datar, tetapi di matanya, kilatan kebencian itu semakin jelas. Mungkin saja, dunia ini kecil, jawabnya singkat. Tidak, kata Pak Sudewa. Suaranya kini lebih yakin. Saya ingat, Anda adalah anak buah saya. Saya yang memecat Anda, bukan? Suasana di ruangan itu seketika berubah. Polisi yang mencatat pun berhenti, menatap Inspektur Hadi dengan heran. Inspektur Hadi bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke arah Pak Sudewa. Wajahnya kini terlihat tegang. Ingatan yang bagus, Bopek Sudua, ucap Inspektur Hadi. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Sudah lama sekali, tetapi saya tidak pernah melupakan Anda. Anda yang menghancurkan karier saya. Anda yang mempermalukan saya di depan rekan-rekan saya. Pak Sudewa merasa kaget. Namun ia tidak gentar. Anda dipecat karena ketidakjujuran. Anda mengambil hak rekan Anda. Itu bukan penghancuran karier. Itu adalah penegakan kebenaran. Inspektur Hadi tertawa hampa. Kebenaran, saya hanya mengambil apa yang pantas saya dapatkan. Tapi Anda tidak memberikan saya kesempatan kedua. Dan sekarang, saya akan melakukan hal yang sama pada Anda. Saya akan hancurkan nama baik Anda. Saya akan hancurkan keluarga Anda.
Saya akan mempermalukan putra Anda di depan seluruh negeri. Pak Sudewa merasakan kengerian yang menusuk. Ini bukan lagi tentang tuduhan. Ini adalah balas dendam. Inspektur Hadi telah merencanakan semua ini. Ia telah menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendamnya. Pak Sudewa tidak tahu apa yang harus ia lakukan, bagaimana ia harus melawan. Ia hanya tahu satu hal. Ia dan Bu Dewi kini berada di tengga-tengga badai yang mengerikan. Dinding ruang interogasi yang tadinya hanya menjadi saksi bisu, kini seakan-akan ikut menegang. Udara terasa tipis, penuh dengan amarah dan kebencian yang meletup-letup. Pengakuan Inspektur Hadi bagaikan ledakan, memecah semua misteri yang menyelimuti kasus ini. Pak Sudewa menatapnya, bukan lagi dengan kebingungan, melainkan dengan ketakutan yang dingin. Ia kini mengerti, ini bukan tentang hukum, bukan tentang keadilan. Ini adalah drama balas dendam yang dirancang dengan sempurna. "JD, Anda melakukan semua ini karena saya memecat Anda?" tanya Pak Sudewa. Suaranya bergetar menahan amarah yang membuncah. "Anda merusak nama baik saya, memenjarakan saya dan istri saya, hanya karena dendam." Inspektur Hadi tertawa. Tawanya kering, penuh kepuasan. "Dendam? Ini bukan hanya dendam. Bopek Sudua ini adalah keadilan. Anda menghancurkan hidup saya. Anda membuat saya kehilangan segalanya. Saya harus memulai dari nol. Sementara Anda hidup bahagia, menjadi mertua seorang Jenderal Kopassus." Mata Inspektur Hadi berkilat, dipenuhi iri hati yang mendalam. Ia berjalan mengelilingi meja, mendekat ke Pak Sudewa, lalu berbisik dengan nada penuh ancaman. "Sekarang, saya akan melakukan hal yang sama pada Anda. Saya akan membuat Anda kehilangan kehormatan Anda, keluarga Anda, dan reputasi putra Anda. Saya akan menunjukkan kepada dunia bahwa orang tua, seorang Jenderal Kopassus pun bisa menjadi penjahat, Pak." Sudewa merasa dunianya runtuh. Ia tahu, Inspektur Hadi tidak main-main. Pria ini telah merencanakan semuanya dengan matang. Ia telah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kebencian di matanya bukan hanya sebuah emosi, melainkan sebuah senjata yang mematikan. "Anda tidak bisa melakukan ini," kata Pak Sudewa, mencoba melawan ketakutan yang mencekiknya. "Tuduhan Anda tidak berdasar. Semua bukti yang Anda miliki adalah rekayasa." "Oh, benarkah?" tanya Inspektur Hadi, tersenyum licik. "Bagaimana akan membuktikannya? Tidak ada yang akan percaya pada kata-kata seorang penjahat. Apalagi, media sudah siap memberitakan kasus ini. Saya sudah menyiapkan semua narasinya." Pak Sudewa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Ia harus menemukan cara untuk membongkar kejahatan Inspektur Hadi. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Bu Dewi dan nama baik keluarga mereka. "Anda tidak akan lolos begitu saja," kata Pak Sudewa. Suaranya kini lebih tegas dan penuh keyakinan. "Saya akan pastikan Anda mendapatkan balasan yang setimpal." Inspektur Hadi tertawa. "Saya sudah memikirkannya. Anda tidak akan pernah keluar dari sini, Bapak Sudewa." Namun, di tengah-tengah percakapan mereka, pintu ruang interogasi terbuka. Bribka Rudi masuk. Wajahnya pucat. "Pak, telepon dari markas," katanya dengan nada gemetar. Mereka menanyakan tentang Pak Sudewa. Inspektur Hadi terlihat terkejut, namun ia berhasil mengendalikan emosinya. "Bilang saja sedang dalam interogasi, jangan berikan detail apapun," perintahnya. Bribka Rudi mengangguk, lalu pergi. Pak Sudewa melihatnya sebagai sebuah celah. Ia tahu, ia harus memanfaatkan situasi ini. Ia harus menemukan cara untuk menghubungi dunia luar, untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi di balik rencana jahat Inspektur Hadi malam itu. Di tengah kegelapan yang mencekam, Pak Sudewa berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya. Setelah pengakuan mengejutkan Inspektur Hadi, suasana di kantor polisi tidak lagi sama. Pak Sudewa tahu, kini ia tidak hanya melawan seorang oknum, tetapi juga sebuah sistem yang dikendalikan oleh dendam dan kekuasaan. Namun, pengetahuan itu memberinya kekuatan baru, sebuah tekad untuk berjuang sampai akhir. Ia harus menemukan cara untuk membongkar kejahatan Inspektur Hadi. Di selnya, Pak Sudewa mulai merangkai semua kejadian. Ia teringat pada percakapan telepon dengan Bapak Haris, pengacara mereka, yang terputus secara tiba-tiba. Ia juga teringat pada Bribka Rudi, polisi muda yang terlihat terkejut saat telepon dari markas datang. Ada celah di sini. Ia yakin, tidak, semua orang di kantor polisi ini adalah kaki tangan Inspektur Hadi. "Dewi, dengar aku,"
bisik Pak Sudewa dari balik jeruji. Mencoba memanggil istrinya, Bu Dewi, yang duduk terdiam di selnya, mendongak. Matanya masih sembab, tetapi kini ada secercah harapan di sana. Ya Sudewa, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa diam saja, kata Pak Sudewa. Suaranya pelan dan penuh keyakinan. Ingat saat kita pulang dari rumah saudara, kita mampir di sebuah minimarket. Bu Dewi mengangguk. Ya, aku ingat, kita membeli camilan. Bagus, kata Pak Sudewa. Rekaman CCTV di minimarket itu mungkin bisa menjadi bukti bahwa kita tidak pernah bertemu dengan siapapun. Kita juga bisa memeriksa rekaman di jalanan, melihat apakah ada mobil lain yang mendekati mobil kita saat kita berhenti. Mata Bu Dewi berbinar. Ide itu memberikan harapan baru. Ia tahu, ini bukan tugas yang mudah, tetapi ini adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Di luar, Bapak Haris tidak menyerah. Setelah teleponnya diputus, ia merasakan firasat buruk. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai melakukan penyelidikan sendiri, mengumpulkan informasi tentang Inspektur Hadi. Ia menemukan bahwa Inspektur Hadi memiliki catatan buruk di masa lalu, termasuk kasus pemecatan yang tidak terekspos. Bapak Haris tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus mengumpulkan bukti yang kuat. Ia menghubungi kenalan-kenalannya di kepolisian, menyebarkan kabar tentang penahanan Pak Sudewa dan Bu Dewi. Ia juga mulai mencari rekaman CCTV di sekitar rute perjalanan mereka. Ia bekerja siang dan malam, seperti seorang detektif, untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi. Sementara itu, di dalam kantor polisi, Inspektur Hadi merasa tertekan. Berita tentang penahanan Pak Sudewa dan Bu Dewi mulai menyebar. Ia menerima banyak telepon dari atasannya yang menanyakan tentang kasus ini. Ia tahu, ia harus segera menyelesaikan kasus ini, atau rencananya akan gagal. Ia memanggil Pak Sudewa dan Bu Dewi kembali ke ruang interogasi. Wajahnya kini tidak lagi datar, melainkan dipenuhi ketidaksabaran. Katakanlah kalian bersalah, dan kalian akan mendapatkan keringanan hukuman, ancamnya. Jika tidak, saya akan pastikan kalian menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. Namun, kali ini Pak Sudewa dan Bu Dewi tidak gentar. Mereka saling berpegangan tangan, memberikan kekuatan satu sama lain. Kami tidak bersalah, Inspektur Hadi, kata Pak Sudewa, suaranya mantap. Anda tahu itu, dan kami akan membuktikan kebenaran. Bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Melihat keteguhan mereka, Inspektur Hadi merasa amarahnya memuncak. Ia tahu, ia tidak bisa mengancam mereka lagi. Ia harus menemukan cara lain untuk menjebak mereka. Namun, ia tidak tahu bahwa di luar sana, Bapak Haris telah menemukan bukti yang ia cari-cari. Bukti yang tidak hanya membuktikan ketidakbersalahan Pak Sudewa dan Bu Dewi, tetapi juga membongkar kejahatan Inspektur Hadi. Perlawanan telah dimulai, dan Inspektur Hadi tidak akan pernah bisa menghentikannya. Malam itu, Bapak Haris merasa seperti seorang detektif yang akhirnya menemukan kepingan terakhir dari teka-teki. Ia memegang sebuah flash kecil yang berisi rekaman CCTV dari minimarket dan beberapa kamera pengawas di sepanjang jalan yang dilewati. Pak Sudewa dan Bu Dewi. Rekaman itu jelas, tidak bisa disangkal. Ia melihat Pak Sudewa dan Bu Dewi berbelanja, kemudian membantu seorang pemuda yang terjatuh. Tidak ada transaksi gelap, tidak ada penyelundupan. Itu murni sebuah tindakan kebaikan yang difilmkan. Namun, yang paling mengejutkan adalah rekaman dari kamera pengawas di sebuah gang sempit yang memperlihatkan Inspektur Hadi dan Bribka Rudi menyelipkan sebuah tas ke bagasi mobil Pak Sudewa saat mereka berhenti di minimarket. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan, sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dengan bukti yang kuat, Bapak Haris segera menghubungi media. Ia tahu, satu-satunya cara untuk melawan Inspektur Hadi adalah dengan membawa kasus ini ke ranah publik. Pagi harinya, berita tentang penahanan Pak Sudewa dan Bu Dewi menjadi headline di berbagai media. Publik terkejut, marah, dan menuntut kejelasan dari pihak kepolisian. Di dalam kantor polisi, suasana menjadi kacau. Telepon berdering tanpa henti, dan Inspektur Hadi dipanggil ke ruang atasannya. Wajahnya yang biasanya datar, kini dipenuhi dengan ketakutan. Ia tahu, rencananya telah gagal. Inspektur Hadi, jelaskan ini, kata sang atasan, melemparkan koran ke atas meja. Bagaimana bisa orang tua seorang Jenderal Kopassus ditahan atas tuduhan yang tidak berdasar? Dan apa ini? Media memberitakan tentang bukti rekayasa? Pap, ini, Inspektur Hadi mencoba membela diri. Itu semua tidak benar, Jenderal.
Itu adalah fitnah. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan pekerjaan saya. Namun, sang atasan tidak percaya. Saya sudah melihat rekaman CCTV. Saya sudah tahu apa yang Anda telah mempermalukan institusi ini. Anda telah menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk dendam pribadi. Mendengar kata-kata itu, Inspektur Hadi merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa lagi berbohong. Tidak bisa lagi menyembunyikan kejahatannya. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, menunggu nasib buruk yang akan menimpanya. Sementara itu, di dalam selnya, Pak Sudewa dan Bu Dewi mendengar kegaduhan di luar. Pintu sel mereka terbuka, dan Bribka Rudi, dengan wajah penuh penyesalan, meminta maaf. Saya minta maaf Bapak, Ibu, ucapnya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Saya hanya mengikuti perintah. Pak Sudewa dan Bu Dewi mengangguk. Mereka tahu, Bribka Rudi adalah korban dari kekuasaan Inspektur Hadi. Mereka tidak menyalahkannya. Beberapa saat kemudian, pintu sel mereka terbuka lagi. Kali ini, Bapak Haris berdiri di sana, tersenyum lebar. Kebenaran telah terkuak, Pak Sudewa. Anda dan Bu Dewi bebas, katanya. Nama baik Anda telah dipulihkan. Air mata Bu Dewi mengalir. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia memeluk suaminya dengan erat, seolah-olah ia tidak akan pernah melepaskannya. Lagi, mereka telah berjuang, dan akhirnya, kebenaran telah memenangkan pertarungan. Cahaya matahari pagi terasa begitu hangat saat menyentuh kulit Pak Sudewa dan Bu Dewi. Mereka berdiri di depan pintu kantor polisi, menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Rasa sakit dan ketakutan yang mereka alami selama ini perlahan sirna, digantikan oleh kelegaan yang tak terlukiskan. Mereka telah berhasil melewati badai, dan kini pelangi keadilan membentang di hadapan mereka. Di sana, di luar gerbang kantor polisi, putranya sang jenderal sudah menunggu. Wajahnya yang tegang kini terlihat lega. Ia berjalan cepat menghampiri mereka, memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Ayah, Ibu, saya minta maaf, saya tidak tahu, bisiknya. Suaranya dipenuhi penyesalan. Saya sudah minta maaf, Nak, balas Pak Sudewa. Yang penting kita semua selamat. Media yang telah berkumpul menyambut mereka dengan sorotan kamera dan pertanyaan. Bapak Haris, dengan senyum kemenangan, berdiri di samping mereka, menjawab semua pertanyaan. Ia menjelaskan bagaimana Inspektur Hadi, seorang oknum polisi yang termakan dendam, telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menjebak keluarga Sudewa. Ia juga membongkar kejahatan Inspektur Hadi, mulai dari pemalsuan bukti hingga penyalahgunaan wewenang. Di dalam kantor polisi, Inspektur Hadi dan Bribka Rudi ditahan. Mereka akan menghadapi proses hukum yang panjang dan adil. Bribka Rudi, yang awalnya hanya mengikuti perintah, akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia menjadi saksi kunci untuk membongkar kejahatan Inspektur Hadi. Sementara itu, Inspektur Hadi duduk sendirian di selnya, dikelilingi oleh kebencian yang ia ciptakan sendiri. Ia telah kalah dalam pertempuran yang ia mulai, dan keadilan telah memenangkan segalanya. Setelah berjam-jam berada di kantor polisi, akhirnya Pak Sudewa dan Bu Dewi pulang. Di dalam mobil, mereka saling berpegangan tangan. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melewatinya, bisik Bodui, air matanya kembali mengalir. Namun kali ini, air mata kebahagiaan. Kita melewatinya bersama sayang, jawab Pak Sudewa, mencium tangan istrinya dengan lembut. Kita kuat, karena kita punya satu sama lain. Saat mereka sampai di rumah, aroma teh hangat dan makanan rumahan menyambut mereka. Mereka menghabiskan malam itu dengan bercerita, tertawa, dan saling memeluk. Mereka tahu, cobaan itu telah mengubah mereka, membuat mereka menjadi lebih kuat dan lebih menghargai cinta serta kebersamaan. Beberapa hari kemudian, Inspektur Hadi diadili. Ia dihukum berat atas kejahatan yang ia lakukan dan nama baik keluarga Sudewa sepenuhnya dipulihkan. Publik mengapresiasi keberanian mereka untuk melawan kejahatan, dan kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pak Sudewa dan Bu Dewi akhirnya kembali menjalani hidup mereka dengan damai. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi cemas. Mereka tahu keadilan akan selalu menemukan jalannya, dan kebenaran akan selalu menang. Mereka adalah pasangan biasa yang mengalami cobaan luar biasa, dan mereka berhasil melewatinya, membuktikan bahwa cinta dan keyakinan adalah kekuatan terbesar yang ada di dunia.